Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, yang sangat kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan segenap para alim, para ulama, para tuan-tuan guru, para sepuh, para beni sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Kiai Haji Hasan Basri, pimpinan pengasuh pondok pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jailani, dan kita doakan agar beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sehat yang afiat, Allah panjangkan umur dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan ini pondok diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan daripada santri-santri yang memberikan daripada ilmu-ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah berkahi anak keturunan beliau, Allah jadikan daripada anak keturunannya anak-anak yang salihin salihat yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Dan hadir juga di tengah-tengah kita yang insyaallah kita berharap menambah keberkahan kita punya majlis Al-Habib Ahmad bin Ibrahim As-Saddaq, dan juga Al-Habib Muhammad Al-Baqir Al-Kaf, dan segenap para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat yang mohon maaf Al-Fakir tak bisa sebutin namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Kita doain mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, tuan-tuan guru kita, orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, agar senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat yang afiat, panjang umur, istiqamah, agar senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkahi anak keturunannya, Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang salihin salihat yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, dan cintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita yang hadir pada malam hari ini di pondok pesantren Sirajul Huda 2 Al-Jailani, yang hadir, yang bawa niat, yang bawa hajat, mudah-mudahan niat kita, hajat kita yang kita yakinin dengan menyebut daripada nama para wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulin segala niat dan hajat-hajat kita, Allah terima daripada amal baik kita, Allah permudah segala urusan kita, Allah angkat daripada segala musibahnya, Allah berikan kesehatan yang afiat, Allah berikan keberkahan kepada keluarga yang kita tinggali di rumah kita, mudah-mudahan pulang kita ke rumah kita masing-masing membawa daripada keberkahan ini majlis, sehingga Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang senantiasa berdiri tegak di atas ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, majlis dimulai dari setengah 10 sampai sekarang jam setengah 12, kata Kiai sampai jam 12, nggak boleh lewat, soalnya kalau lewat ceramahnya 2 hari, hari Kamis sampai hari Jumat. Soalnya kalau menurut hitungan Arab mulainya malam, tapi kalau hitungan nasional jam 12 lewat udah masuk hari Jumat. Ini hari apa sekarang nih? Amin. Sekarang sampai ada ceramah di Cikarang 2 hari, dan itu rekor. Nggak pernah kita ceramah 2 hari, biasanya paling ya 30 menit, 20 menit, 15 menit. Alhamdulillah ini malam kita kumpul lengkap, komplit, udah kamil, syamil ini perkumpulan. Ada baca Qur'annya, ada sholawatnya, ada daripada tahlil, tahmid, takbir, semua udah komplit. Ditambah lagi kita memperingati ataupun merayakan daripada hul guru sekumpul Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani Al-Banjari, yang kita yakini beliau adalah wali min awliyaillah, yang mana wali min awliyaillah itu nggak mati. Para wali Allah itu kagak mati, mereka hidup, mereka itu hidup. Dan mudah-mudahan ini malam dijadikan oleh Allah perkumpulan yang mengikat kita kepada Tuan Guru sekumpul Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani, dan juga perkumpulan kita pada malam hari ini mengikat kita kepada Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan perkumpulan kita juga seperti yang tadi dikatakan di dalam maulid, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih,
Salawat yang kita baca adalah penghubung kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini majlis terhubung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia, yang paling agung, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendidik para sahabat-sahabatnya sehingga zaman yang paling terbaik adalah zaman Rasulullah dengan zaman para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu tersebut, tarbiyah tersebut turun menurun sampai mereka kepada para aulia Allah, para wali-wali Allah. Mereka membawa daripada ilmunya Rasulullah, mereka membawa daripada sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membawa daripada segala sesuatu kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada majelis ataupun perkumpulan yang di situ mereka mengikat dirinya kepada para aulia, maka nanti kemungkinan besar ketika di hari kebangkitan kita berada bersama siapa yang kita cintai dan kita senantiasa mengikat daripada hubungan tersebut. Terutama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani pada malam hari ini kita berada daripada bendera beliau, kita berada daripada bendera para wali-wali Allah. Maka kita bakalan mendapatkan daripada syafaat mereka para aulia as-salihin. Mereka orang-orang yang memegang daripada ilmu-ilmu Nabi Muhammad, mereka yang memegang daripada sirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa kalau kita berbicara tentang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu Allah. Beliau seorang yang luar biasa, dikatakan Sultanul Aulia, pimpinannya para wali. Kita yakinin kagak? Ini malam kita baca manaqib, kita dapat berkah apa kagak? Harus. Kita yakin bahwa kita ketika menyebut daripada nama-nama orang saleh, menyebut daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ tempat maka diturunin rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna dzikru shalihin tanzilur rahmah. Dengan menyebut daripada nama-nama orang-orang saleh, maka itu tempat dirahmatin sama Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada para orang-orang saleh tersebut, termasuk daripada wali min auliyaillah. Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Ketika itu ada satu kampung mirip-mirip sama kampung di sini. Sini kampung apa namanya? Hah? Nambu. Namanya aja serem Nambu. Di situ ada pohon bambu, ada tanah, nggak berani buang anak, takut kena kasus gitu. Jadi bukan tempat jin buang anak, bukan tempat jin buang anak, cuma jauh banget dah, masih banyak tanah kosongnya. Ada kuburan nggak di sini? Di sini nggak ada. Nah, di tempat dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ada satu pekuburan. Maka ini pekuburan biasa ngedengerin suara seksa dari dalamnya, kira-kira ngeri nggak? Di tempat aja udah gelap, terus ada kuburan, di kuburan ngeluarin suara seksaan. Terus ketika itu masyarakat sekitar takut luar biasa. Maka dia mengadukan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan ya Syekh, ini ada satu kuburan nih, kalau bisa diam nih. Dia diseksa, tapi seksanya suaranya kedengaran sampai keluar, sampai kita ini semua ketakutan katanya. Tuan Syekh tolong katanya, syafaatin dia, tolong. Ya biar agak kedengeran kan suaranya, biar diringanin adabnya. Ada pertanyaan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bilang ketika dia masih hidup di si mayit, apa dia pernah duduk di majelis aneh? Ini masyarakat nengok satu sama lain. Dia bilang kagak pernah Tuan Syekh. Apa pernah dia dengar ceramah aneh? Dia kagak pernah juga, kagak pernah duduk di majelis taklim. Apa pernah dia mungkin di mana tempat dia ngaminin daripada doa aneh? Dijawab juga nggak pernah katanya. Terus kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, terus mau minta dengan alasan apa, dengan sebab apa, hanya minta ampun buat dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara dia nggak punya hubungan dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Diam semuanya. Ada satu orang nyeletuk. Ini orang bilang apa? Dia bilang ya Syekh, tapi dulu aneh pernah dengar. Dia ini waktu masih hidup, ini si mayit ini waktu masih hidup yang lagi diseksa, dia pernah ngomong, ketika kita lagi nongkrong nih bahasanya, ada kuda daripada muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani
yang mau berangkat ke majlis taklimnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Cukup katanya, diangkat tangan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau minta maka diringanin adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang di dalam kubur melihat apa? Melihat debu dari kuda muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang mau datang ke majelisnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu mendapatkan keberkahan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana kita semua yang hadir di sini dengan kecintaan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau, mendapatkan daripada syafaatnya beliau, mendapatkan daripada pertolongannya beliau. Amin ya rabbal alamin. Kalau berbicara wali, alhamdulillah luar biasa. Kalau kita punya hubungan yang baik, ini kita punya guru Kiai Haji Hasan Basri ngajarin kita, biar kita ini berhubungan jangan sama yang hidup aja. Kalau kita hidup sama hidup kadang suka ngenekin, iya kan? Kalau hidup sama orang hidup, kita berhubungan sama orang hidup kadang suka modelin. Ini datang nih, ya paling kan dia mau minjem duit, udah kagak enak aja. Pokoknya enak sama yang wafat. Tetapi hakikat mereka nggak wafat, mereka hidup. Berhubungan kepada wali-wali Allah itu sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya ketika mereka punya hubungan yang baik kepada para auliya Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ini punya punya keberkahan yang Allah berikan untuk kita, dikasih keberkahan dari mereka para auliya Allah. Diceritain Syekh Abdul Qadir Jailani juga ngajarin kita, ini majelis daripada majelis yang di Istiqomah yang setiap malam Jumat, Lailatul Jum'ah, malam yang berkah. Ini malam juga termasuk bulan Rajab, bulan yang berkah juga, bulan yang penuh rahmat. Ini malam perkumpulan kita luar biasa nih. Kalau bisa dilihat di catatan amal kita yang hadir niatnya ikhlas, banyak banget. Berkahnya luar biasa. Di antara daripada akhlak mereka para auliya Allah adalah mereka mengajarkan kita untuk kebersihan di dalam hati kita. Itu yang penting. Para wali ngajarin apa? Bersih hati. Belajar itu dulu. Berzikir, dengan berzikir kita bisa ngebersihin hati kita. Tetapi banyak lagi penyakit-penyakit hati kita. Maka diajarin apa? Biar kita ini bersih hati kita. Jangan ada urusan sama manusia. Termasuk guru sekumpul juga ngajarin daripada salah satu wasiat beliau, jangan pernah iri sama orang, jangan pernah hasud, jangan pernah kita ngotorin hati. Berbuat yang baik, kalau orang salah maafin. Ini perjalanan daripada perjalanan para auliya itu, orang-orang terdahulu mereka yang menempuh daripada jalan di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha sekuat tenaga untuk dibersihin hatinya. Dicontohin juga di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu warda, beliau punya anak. Nah ini anak belajar, kita semua harus belajar ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang wajib, ilmu-ilmu yang fardu, sholatnya, puasanya, zakatnya, pergi haji, itu wajib untuk kita pelajari. Walhasil ini anak belajar luar biasa. Anaknya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, dia belajar daripada balaghah, dia belajar mantiq, dia belajar daripada sastra bahasa Arab. Luar biasa ilmu. Sampai di majelis Syekh Abdul Qadir Jailani ini anak minta izin sama ayahnya. Bahasa kita, Pak, boleh kagak Pak? Aneh pengen ceramah di tempat abang. Kata Syekh Abdul Qadir, udah bangun ceramah. Luar biasa, ceramahnya cakep, indah bahasanya dan lain sebagainya, ayat-ayat Al-Quran keluar, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga keluar. Tapi di jamaahnya ada yang tidur, ada yang ngantuk, ada yang kagak pernah perhatiin, aneh kagak. Padahal cakep ceramahnya luar biasa. Udah lama dilihat di jamaah. Sama Tuan Syekh Abdul Qadir, udah cukup, berhenti gitu. Turun, duduk. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani sekarang giliran abah ya katanya. Ya. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani buka seperti biasa dengan apa? Dengan hamdalah, dengan sholawat. Beliau buka, beliau cuma ngomong begini. Beliau bilang ada ibu digoreng ikan. Nah ikannya ditaruh di meja, dimakan kucing. Nangis jamaah yang hadir itu daripada majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya anak tak bengong-bengong, gue sedem ceramah bahasanya kurang cakap apa. Kagak ada yang nangis, suara satu. Akhirnya penasaran ya anak, ditanya sama jamaah, tuh anda tadi ceramah kan bagus, ente nangis pas apa? Anda cuma bilang ada ibu lagi goreng ikan, habis matang ditaruh di meja, dimakan kucing. Kenapa ente nangis? Yang satu bilang katanya, itu makna yang luar biasa katanya.
Kenapa? Berapa banyak di antara kita udah capek-capek beramal, amal kita hilang gara-gara dia. Berapa banyak daripada perbuatan-perbuatan orang udah baik akhirnya meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dengan berbagai macam tafsir itu karena hati yang bersih yang menyampaikan kepada umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah auliaillah, itulah wali-wali Allah. Nah kita ikutin jalan, wah susah, jangan bilang susah. Jalan kita itu mencoba, jalan kita terus berjalan di jalan yang udah ditetapin oleh mereka orang-orang soleh terdahulu. Bukan jalan kita menanti hasil. Ini enggak, kita baru belajar sementara, udah ini kayaknya bego, kagak bisa-bisa. Nah, jangan. Terusin dengan semangat, terusin dengan perjuangan, terusin dengan mujahadah yang kuat. Kita punya niat apa? Kita punya niat pengen ngikutin daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, pengen ngikutin para wali-wali Allah, pengen ngikutin daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, punya tekad yang luar biasa. Sehari gagal, masih ada besok, besok gagal, masih ada minggu depan gagal, masih ada bulan depan, terus sampai menutup daripada hayat kita. Itu tujuan kita. Semakin banyak daripada kita mengikuti jalan orang-orang soleh, maka semakin tertutup daripada maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengerin daripada cerita manaqib orang-orang soleh, manaqib daripada wali-wali Allah. Kita dengar, oh enak, pengen coba. Lupa tuh, tadinya pengen menggaplek taruhan 10.000, lupa. Kenapa? Karena kita didengerin daripada kisah orang soleh, sehingga kita kepengen ngikutin. Nah sebagai penutup, karena waktu kita lagi jam 12, itu cerita wali aja dah enak. Mudah-mudahan kita berada di barisan mereka. Kita ketemu sama mereka para auliya as-salihin. Terakhir, keuntungan orang yang berhubungan dengan para wali, dengan orang-orang soleh, itu keuntungannya bukan di dunia aja, melainkan sampai di akhirat. Sekarang ente punya harta banyak, bisa nolong ente nggak di akhirat? Ada orang meninggal bawa koper, bawa ATM-nya gitu, dia duitnya banyak, ada nggak? Nggak ketemu. Amal dia yang baik dibawa, ditambah lagi apa? Hubungan dengan orang-orang soleh, hubungan dengan para wali-wali Allah, mau yang telah wafat dalam tanda kutip ataupun yang masih hidup di zaman sekarang. Banyak para wali ada. Semakin banyak duduk, semakin kita banyak berziarah kepada mereka orang-orang yang soleh, maka semakin banyak juga kesempatan kita nanti berkumpul dengan mereka-mereka daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dipisahin oleh Imam Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adni. Jadi Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Akbar, itu ratibnya ratib Al-Aidrus. Punya anak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, punya ratibnya ratib Al-Aidrus Al-Adni, ratib Al-Adni. Ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus, wali besar. Oh luar biasa. Beliau pimpinan wali di zamannya. Dikisahin pernah ada satu orang maling mau nyolong. Ini nama Habib Abu Bakar, kakek kita di zaman sekarang. Kalau nama kita kan ilmunya kagak ada, fotonya udah sebar di sosmed dia kan. Padahal ilmunya kagak ada, kayak ngomong nih. Fotonya banyak banget, sampai orang kenal, masya Allah. Padahal sih enggak, belum tentu. Tapi kalau orang dulu namanya terkenal, cuman orangnya belum tentu tahu yang mana modelnya. Kalau sekarang kebalikannya, ilmunya belum tahu, tapi fotonya udah tersebar. Walhasil ini pencuri tahu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus ini tahu, wali besar yang punya karomah luar biasa. Nah cuma dia tidak tahu nih rumahnya mana. Walhasil singkat cerita, ini pencuri masuk ke rumah Habib Abu Bakar. Dia masuk, pas masuk ke kamarnya Habib Abu Bakar. Jangan nanya caranya, ntar pulang dipraktekin lah. Sampai masuk ke kamarnya, pas dia lagi mau ngambil, kedengeran suara Habib Abu Bakar. Ini orang tahu, suaranya tahu. Wah, itu Habib Abu Bakar. Dia ngumpet di kolom tidur. Takut ketahuan nih, padahal si wali tahu aja dia ngumpet mana juga bakalan tahu. Walhasil masuk Habib Abu Bakar. Gak lama lagi masuk lagi dari jendela, cuma bukan maling. Yang datang wali min auliyaillah. Datang 2 orang. Ini 2 orang bilang sama Habib Abu Bakar, karena Habib Abu Bakar pimpinan para wali yang nentuin. Jadi kalau ada apa-apa lapor. Kan pimpinan begitu ya kan, dilaporin. Begitu dikerja begini nih, laporannya begini. Nah, pimpinan terima beres.
Walhasil ini dua wali ngasih kabar sama Habib Abu Bakar, ya Habib, wali si fulan nih katanya meninggal, ini kita harus cari gantinya nih, siapa ya katanya. Kata Habib Abu Bakar, anu udah dapat. Siapa ya Habib? Kita tahu. Nih yang dibawa tidur. Ayo keluar. Umat terang. Aneh katanya. Iya, ente langsung diganti. Ini mau maling ke rumahnya wali jadi wali. Hah? Jangan malingin rumah kiai, bahaya. Ini orang yang datang dengan keburukan ke pintunya wali. Allah balik seketika derajat dengan keberkahannya saja. Keberkahannya wali min auliyaillah. Karena wali ini kekasihnya Allah. Wali ini kesayangannya Allah. Makanya Allah menyatakan perang dua hal. Yang pertama, yang musuhin daripada wali-walinya Allah. Makanya hati-hati. Itu ziarah ke makam wali dimusuhin, hati-hati dengan mulut orang-orang tersebut. Ngatain orang-orang yang berziarah ke makamnya wali, perbuatannya nggak baik dan lain sebagainya. Hati-hati, ini wali ini kekasihnya Allah. Wali itu dicintain sampai Allah nyatakan perang siapa yang memerangi daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ayo kita lihat daripada kisah tersebut, kita lihat bagaimana kemuliaan mereka para aulia salihin. Yang terakhir Habib Abu Bakar bin Abdul Atas, orang yang datang dengan segala keburukan, niat yang kagak baik, datang ke pintunya wali, maka Allah naikin derajatnya. Bagaimana kita yang insya Allah kagak ada penyakit-penyakit kayak begitu, kagak ada daripada sifat-sifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh nih, kita duduk hadir istiqomahin ini malam, niatin dari sekarang sampai kapan? Sampai anda meninggal, nanti malam Jumat di sini baca manhaj Syaikhul Qadir Jalani, hadir di majlis-majlis ilmu, pelajari daripada jalan-jalan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ikutin, amalin daripada perbuatan-perbuatan mereka. Maka dengan keadaan tersebut kita bakalan diselamatin sampai Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dari para aulia salihin. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan guru kita Habib Haji Hasan Dausuri beserta Habib Muhammad Al-Baqir Al-Kaf, Habib Ahmad bin Ibrahim Segaf, dan para kiai, para asatidz yang lainnya, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulin segala hajat-hajatnya, Allah permudah daripada segala urusannya, Allah jauhin daripada segala musibah, dari wabah, dari penyakit, dari hal-hal yang gak disenengin. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan perkumpulan kita mengundang daripada keberkahan, rahmat, ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya niat-niatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan perbaikan di dalam hati kita dengan berkahnya ini majlis, dengan berkahnya para aulia salihin. Mudah-mudahan Allah bersihin daripada hati kita, Allah jaga daripada hati kita, Allah terangi daripada hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala isi dan dalam hati kita rasa mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir Allah berikan keberkahan di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan kelak anak keturunan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan keberkahan ini majlis menyambung sampai nanti di hari kebangkitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini dibawa oleh para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, dibawa panji mulia, panji liwaul hamd, panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini Allah kekalkan dengan perkumpulan kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus A'la. Amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan Al-Fakir selaku manusia. Sekali lagi minta ridha dan maaf dari antum semua, terutama para guru-guru kita. Mohon dibukakan pintu maaf untuk Al-Fakir. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها القصور وتقليل بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم بارك لنا في شهر رجب وسعبنا وبلغنا رمضان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم
وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. أفضل ما كنت أنا ومن حولنا من قبلي لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كانت الحق عليها محيا وعليها نموت وعليها نبعث وعليها ندخلون الجنة من الآمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.